Oke guys, kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas terkait intercompany untuk depreciable assets yang dilakukan dengan up downstream cost and equity method. Nah, bagaimana kalau seandainya kita menemui kasus yang upstream, baik itu untuk cost maupun equity method? Oke, kita bahas lagi ya. Oke, nah ini contohnya adalah ketika ada penjualan upstream, ya kalau upstream berarti dari S ke P ya. Nah, dari S ke P di awal tahun. Nah, berarti di sini yang akan membuat jurnal penjualan adalah si S, ya. Cash pada accumulated, pada machine, pada gain, ya. Nah, yang akan membuat jurnal pembelian adalah si P, ya. Machine pada cash 80.000 dan akan mencatat depresiasinya adalah si P, ya. 80.000 dibagi 5 sama dengan 16. Nah, pada tahun pertama, maka siapa yang membuat eliminasi? Yang membuat eliminasi meskipun penjualan dari S ke P, maka yang membuat tetap adalah si P. Gitu ya. Gimana? Ya sama kayak cost method kalau tahun pertama ya. Gain on sale pada machine ya untuk mencatat unrealized profitnya itu untuk mengeliminasi unrealized profitnya, baru kita akui piecemeal recognition of gain-nya sebesar 30 bagi 6 bagi 5 sama dengan 6.000 ya, accumulated pada depreciations. Nah, ini tahun pertama. Nah, bagaimana dengan tahun kedua? Nah, ketika tahun kedua agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, di sini pada dasarnya ketika tahun kedua kurang lebih sama dengan seperti halnya cost seperti halnya downstream ya, downstream yang menggunakan cost method ya. Maka di sini ada 24.000 retain earnings-nya yang akan berkurang, yang akan tersisa gitu ya. Sementara yang sudah diakui direalisasikan dari unrealized ini kan sebesar 6.000, berarti kan sisanya 24.000 ya. Nah, hanya saja ketika kita berbicara terkait upstream, maka perlu diingat bahwasanya kalau upstream dari S ke P, maka di dalam saldo net income si S itu sudah terkandung unsur unrealized profit gitu ya, sebesar 30.000 ini. Nah, hanya oleh karena itu kita harus keluarkan dulu nih unsur unrealized profitnya ya. Nah, seperti itu. Maka di tahun kedua unsur unrealized profitnya sebetulnya adalah 24.000. Ya, 24.000. Hanya saja kita perlu bagi dua. 24.000 ini ada dua. Ada P dan ada si NCI. P ini selaku si I ya, selaku controlling interest ya. P-nya berapa? 80%. Berarti NCI-nya sisanya adalah berapa? Sisanya adalah 20%. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ketika di tahun kedua, maka ada sedikit perbedaan antara jurnal downstream sama upstream kalau kita menggunakan cost ya. Kita tadinya ini RE ya. RE-nya kita kalau upstream berarti dipecah jadi dua. Satu untuk si P sebesar 80% dikali 24 sama dengan 19.200. Baru sisanya 20% dikali 24 sama dengan 4.800 untuk si NCI. Ya, maka accumulated depreciation ini berasal dari yang tahun sebelumnya sudah diakui. Gitu ya. Nah, ditambah dengan yang tahun ini adalah accumulated dan pada depresiasi ini yang diakumulasi. Nah, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, nah pada dasarnya ini yang membedakan cuma ada di sini doang. Artinya apa? Kalau yang cost method downstream ini RE-nya langsung RE 24 gitu ya. Karena kan yang menjual dari PKS. Nah, sedangkan kalau upstream yang jual dari S ke P, maka perlu dipecah ya. Yang bagian si P itu tidak 24 tapi itu 80% dari 24 yaitu 19.200. Dan nanti ada sisanya adalah masuk NCI. Seperti itu ya. Nah, setelah itu baru yang perlu diperhatikan adalah bahwa dari sini baru kita akan untuk tahun 2021, 2022, 2023 sama jumlahnya seperti halnya yang 2020 ya, tahun kedua. Dan di mana ya kita perlu tahu bahwa jumlah accumulated depreciation-nya makin besar ya, dan juga makin besar, ini makin besar. Nah, ya udah tinggal sisanya aja nanti cemplungin ke si atas ke RE ini. Nanti tinggal kali 80% untuk RE, 20% untuk NCI. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya sama aja ya. Jadi kalau yang di sini ya cuma ada untuk tahun 2020 atau tahun kedua sampai tahun dia habis masa manfaatnya, ada dua jurnal A sama jurnal B gitu ya. Yang A ya untuk mencatat berapa sih unrealized gain-nya ya, di mana itu nanti kita akan bagi dua, masuk satu ke RE, satu lagi ke NCI ya, dan juga mencatat accumulated depreciation atau business recognition yang sudah diatur sebelumnya, di mana dalam bentuk accumulated depreciation ya, dicatat dalam akun accumulated depreciation ya. Dan ini nilainya akan bertambah setiap tahun sampai dengan akhir masa manfaat.
Nah, oke, seperti itu. Nah, dan ketika kita berbicara tentang equity method ya untuk upstream, maka ini yang perlu diperhatikan ya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa si S nanti akan membuat jurnal income from S pada investment itu mencatat unrealized ya. Kemudian untuk mencatat yang piecemeal recognition-nya tinggal dibagi 5 gitu ya, tinggal 24.000 dibagi 5 ya, seperti itu. Nah, tapi perlu diperhatikan, kenapa 24.000? Karena yang jatahnya si PS atau jatahnya si apa namanya, si ini bukan jurnal yang buat si P ya, karena yang melakukan konsul kan P ya. Nah, maka jatahnya si P itu hanyalah 80%-nya. Gitu ya, 80%-nya. Oke, saya buka dulu. Ini si P ya, biar tidak bias. Karena yang membuat konsolidasi adalah si P ya. Nah, kalau di downstream ya, maka ini kan nilainya 30.000. Tapi kalau di upstream yang jatahnya si P aja yang kita catat di 30, tapi 80 dikali 30 sama dengan 24.000. Nah, tinggal piecemeal recognition-nya gimana ya? Tinggal dibagi 5 aja. Gitu ya, 24 bagi 5. Atau ya sama aja, 30 dikurangi dengan apa namanya? 30 dibagi 5 ya, baru dikali 80%. Ya sama aja ya. Jadi kan kalau sekaligus kan hasilnya adalah 24. Nah, kurang lebih seperti itu ya, sama aja. Oke, nah kemudian kalau jurnal tahun pertama untuk eliminasinya, maka dia akan sama seperti halnya cost method gitu ya. Jadi gain pada mesin, kemudian akumulator pada depresiasi. Sama juga ketika seperti halnya kalau di downstream ya. Nah, untuk tahun pertama baik downstream maupun upstream, cost method maupun equity method untuk keduanya sama. Yang berbeda adalah ketika tahun keduanya ya. Di tahun keduanya kalau dia equity method ya, ini tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan seperti halnya kalau eliminasi ya, seperti halnya dia dilakukan dengan cost method. Jadi seperti ini jurnal tetap sama ya. Kalau kita lihat nih ya, kita lihat sama aja jurnalnya. Ini yang cost method untuk upstream ya. Nah, tuh sama kan jurnal tahun kedua, ketiga, keempat bermainnya di situ ya. Oh ini sorry. Nah, ini dia ya, 19.200 ini yang cost method upstream ya. Nah, kalau misalkan equity method upstream juga sama ya, eliminasinya sama dengan yang cost method ya. Nah, seperti itu, tidak ada bedanya. Nah, ini 19.200, 14.400 dan seterusnya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan di jurnal aslinya ya. Ketika upstream, maka dia akan membuat jurnal seperti ini ya, income from pada investment. Ya, income from S untuk mencatat unrealized-nya itu dicatat ya sebesar porsinya gitu ya. Beda kalau downstream 30.000 gelondongan, tapi kalau upstream dikali dengan proporsi kepemilikannya di S yaitu 80%. Ya udah 24.000. Nah, nanti akan berkurang. Nah, ini tahun pertama berarti ada 2 jurnal untuk jurnal yang income from pada investment ya, jurnal asli bukan eliminasi ya. Nah, kalau jurnal asli jadi satu untuk mencatat unrealized kalau tahun pertama dan yang kedua untuk mencatat realized piecemeal recognition of gain ya. Nah, ini tahun pertama. Nah, di tahun kedua cuma mencatat ini doang. Nah, ya untuk mencatat investment in S pada income from S ini adalah piecemeal recognition of gain ya. Dan sampai tahun kelima nanti si si P akan mencatat seperti ini ya. 4.800 tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Nah, baru setelah itu bikin eliminasi. Nah, siapa yang bikin? P. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk upstream perbedaannya antara cost and equity hanya pada jurnal income from dan investment in S ya, seperti itu. Itu kalau untuk jurnal asli. Ya. Untuk jurnal asli maka di tahun pertama dibuat jurnal yang eliminasi jurnal untuk mengurangi unrealized profitnya plus untuk piecemeal recognition of gain-nya. Nah, kalau dia downstream maka jumlahnya tetap 30.000. Tapi kalau di upstream tidak 30.000 sesuai dengan proporsi kepemilikannya yakni 80% dikali 30.000 yaitu 24.000. Ya. Dan selanjutnya gitu ya, selanjutnya di tahun-tahun selanjutnya maka kalau untuk equity method itu baik upstream maupun downstream tetap membuat jurnal piecemeal recognition of gain ya, yang mana itu langsung ke jurnal asli ya maksudnya ya, langsung kita akan mengkreditkan income from S dan akan mendebit investment in S ya senilai ya tadi ya senilai ya
sama dengan depresiasinya ya. Depresiasi dari si gain dibagi dengan sisa masa manfaatnya ya. Kalau dia downstream maka besarnya bukan 4.800 tetapi bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat besarnya itu adalah 5.000. Nah, 6.000. Nah, yang ini nih ya, 6.000. Ya, seperti itu. Nah, kalau dia upstream, maka besarnya tinggal dikalikan aja dengan 80%, 6.000-nya sama dengan berapa? 4.800. Nah, itu kalau jurnal aslinya. Nah, kalau jurnal eliminasinya sama, baik downstream maupun upstream sama. Ya, kurang lebih sama. Ya, bedanya di mana? Bedanya hanya ada di sini. Ya, kalau dia, oh ini equity ya, sama aja ya. Kalau equity juga, mau equity dia ditutup pada investment. Kalau misalkan dia, kita lihat yang cost ya, biar gampang ini ya. Nah, untuk yang cost method, maka pada dasarnya apa namanya? Nah, ini ya. Ini equity, sorry. Tadi saya pengen contohnya equity. Oh ya udah deh. Oke, jadi ketika equity method maka dan dia downstream maka ditutupnya pada investment, tapi kalau dia cost method maka ditutupnya pada retained earnings ya. Nah, kalau dia apa namanya? Upstream maka ini untuk yang cost method gitu ya, maka nanti RE pada NCI gitu ya. Nah, kemudian untuk yang equity method ini kalau upstream ya, maka nanti investment in S ya pada NCI. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini yang downstream gitu ya, tambah lagi nih di sini ini kan equity. Yang cost methodnya gimana ya? Cost method tinggal RE ya. RE pada accumulated depreciation pada mesin. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau yang downstream. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau yang upstream, kalau yang equity method baik itu downstream maupun upstream, gitu ya, jurnal aslinya kita akan mencatat seperti ini, ya, income from investment, ya, seperti itu. Jadi akan mengurangi unrealized profit-nya dan akan mencatat piecemeal recognitions-nya. Kalau dia downstream full 30.000, tinggal bagi 5, 6.000. Kalau dia upstream tinggal kalikan 80%, 30 kali 80%, 6.000 kali 80%. Nah, ini yang dibuat tahun pertama. Di tahun kedua cukup dibuat piecemeal recognition-nya saja, investment pada income. Berapa? Kalau dia downstream, maka tinggal 6.000 ini. Ya. Kalau di upstream, tinggal kali 80%. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah dan tidak begitu susah untuk akuntansi keuangan lanjutan ini. Ya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.